Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Dimas Irfan. Kali ini Mimin akan menceritakan film bagaimana seekor kucing yang memperoleh nyawa lebih dan menggunakannya dengan sembarangan hingga pada nyawa yang ke-9, sampai dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rose. Buat kalian yang menyukai film tentang kucing, wajib banget nih menontonnya. Penasaran? Kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film diperlihatkan taman yang dipenuhi lebah, akan tetapi seekor kuda bernama Beckett terlihat menghancurkan rumah pemilik taman, sekaligus menyerang seorang pria yang ternyata Beckett adalah reinkarnasi dari seekor kucing jalanan. Ia ditinggalkan oleh majikannya, alhasil Beckett luntang-lantung di jalan dalam keadaan lapar. Tidak sampai di situ, hal buruk kembali menimpa Beckett tatkala mobil yang dikendari oleh seorang ilmuwan bernama Rose yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Beruntung Rose mencegah hal tersebut, tetapi Beckett malah memanfaatkan kesempatan ini dengan berpura-pura mokat agar Rose mau mengadopsi dan memberikannya tempat tinggal baru. Dan benar aja, Rose merasa bersalah. Ia pun mencari pertolongan. Untungnya dia melihat plang animal shelter. Dengan cepat Rose ke sana, lalu seseorang berusaha memeriksa Beckett. Di situ Beckett berpura-pura terlihat tewas. Sampai seekor burung mendudukinya, barulah Beckett sadar. Alhasil Rose merasa lega, ditambah wanita penjaga shelter menjelaskan kalau kucing memiliki 9 nyawa. Namun yang dibutuhkan si kucing saat ini adalah makanan dan seseorang untuk merawatnya. Yang sayangnya Rose menolak karena ia harus mengerjakan proyeknya. Namun sebenarnya Rose kepikiran sama si kucing. Ia pun kembali ke shelter, lalu membawa kucing itu ke rumahnya, di mana Beckett mengeksplorasi rumah si Rose. This is my new home. Wow. Home sweet home. Oh, no other pets. Hingga Beckett ikut tercuci mesin cuci. Yang pada akhirnya Rose belajar caranya merawat kucing sekaligus mengerjakan penelitiannya. Namun di sini ia melarang Beckett keluar dari taman karena terdapat pagar listrik supaya luwak tidak bisa masuk. Lalu hari demi hari Beckett dan juga Rose menghabiskan waktu bersama. Sehingga akhirnya mereka akrab. Akan tetapi tingkah kucing ini suka di luar nalar, seperti Beckett yang bermain-main dengan lebah, akibatnya dia disengat. Jadi Rose mengobatinya dan memberitahu Beckett kalau lebah tidak akan menyengat, dan jika itu terjadi itu pilihan terakhir mereka karena sama saja dengan bundir. Selain itu Rose berjanji akan menjaga Beckett tetap aman dan nyaman. Hal ini membuat Beckett bahagia, lalu ia tertidur di bantal kesukaannya. Singkat waktu beberapa bulan pun berlalu. Terlihat tubuh Beckett yang sudah semakin gemoy karena mendapatkan perawatan baik dan makanan yang sangat bergizi dari Rose. Secara tiba-tiba Rose mendapat kunjungan dari Larry yang merupakan mantan FWB-nya. Beckett sendiri terlihat tidak menyukai Larry. Ia takut kasih sayang Rose akan terbagi setelah Larry kembali ke hidupnya. Pada momen ini Larry yang tidak pernah alergi terhadap apapun mulai merasakan gejala alergi dari kucing. Beckett kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengusir Larry dengan membuat Larry merasakan alergi yang hebat. Tidak sampai di situ, Beckett bahkan berusaha menyabotase mobil milik Larry. Sialnya aksi Beckett membuatnya dalam bahaya hingga mengantarkannya sampai ke alam baka. Lalu dia tiba ke alam reinkarnasi, di mana Beckett harus mengantri untuk dipanggil. Di sisi lain, Rose dan Larry tiba di ruangan Craven. Lalu Rose menjelaskan lebih lanjut temuan terbarunya, yang mana Craven langsung setuju dan meminta Rose berjanji kalau serum tersebut berfungsi sekaligus merekam proses pembuatannya. Dengan senang hati Rose menyanggupi hal itu. Ia pun bahagia proyeknya disetujui. Kemudian ia merayakan keberhasilan itu dengan meminum kopi. Yang sebenarnya Craven tidak menyukai lebah liar. Ia pun menyuruh 2 kroconya untuk mengawasi Rose. Kembali ke Beckett,
Beckett yang menyabotase antrian kucing lain. Lalu wanita bernama Grace memberitahu Beckett kalau nyawanya telah habis untuk direinkarnasi. Seketika Beckett menyangkal hal tersebut, jadi Grace menceritakan ulang kejadian yang membuatnya tewas hingga 9 nyawanya habis. Di situ Beckett berdalih kalau 9 nyawa itu kurang. Ia pun meminta tambahan yang sayangnya surat kematiannya sudah terbit. Akan tetapi Beckett tidak menyerah. Ia menceritakan bagaimana Rose menyayanginya, sehingga Beckett ingin membalas kebaikannya. Mendengar hal itu, Grace memberikannya program khusus. Namun Beckett harus memenuhi persyaratan dari bos, jadi Grace harus meminta persetujuan dulu yang mana bos menyetujuinya. Sehingga Beckett mendapatkan 9 nyawa baru, akan tetapi reinkarnasinya kali ini berbeda. Di situ Beckett tidak peduli, yang penting ia kembali. Sayangnya, kesempatan yang diberikan Grace datang dengan konsekuensi besar. Beckett kembali dalam wujud yang berbeda, yaitu seekor luwak yang justru membuat Rose ketakutan. Kepanikan Rose memaksa Beckett harus keluar dari rumah. Namun, ketika Beckett melihat Larry masih tinggal di sana, rasa benci lamanya kembali menguasai dirinya. Dengan penuh amarah, dia langsung menyerang Larry. Tapi di situ Larry berhasil menghindarinya, membuat Beckett malah menabrak pagar listrik, dan insiden itu mengakibatkan Beckett kehilangan 1 nyawa lagi. Holy cats, you just set a new record. Sekembalinya ke alam baka, barulah Grace memberitahu kalau dari 9 nyawa yang diberikan semua sebagai hewan yang berbeda-beda. Setiap nyawa yang diberikan memaksa Beckett menghadapi tantangan dan kesempatan yang berbeda-beda pula. Pertanyaan besarnya, apakah Beckett siap dengan konsekuensi tersebut? Bye-bye. Di kesempatannya kali ini, Beckett mendapatkan wujud tikus god. Meski begitu, Beckett tidak langsung putus asa. Dia berusaha menghampiri Rose yang kala ini menyiapkan poster Beckett. Dari luar rumah, Beckett tidak mendengar apapun, mengetahui jika Larry sebenarnya sangat khawatir dengan Beckett. Dia bahkan bekerja keras membuat poster demi membantu Rose segera menemukan keberadaan kucing kesayangannya. Tapi tidak lama kemudian, Beckett kembali kehilangan nyawanya setelah seekor burung memangsanya dari udara. Di kesempatan kali ini, Beckett mendapatkan bentuk kecoa. Beckett yang merasa kesal dengan wujud tersebut mulai melampiaskannya kepada Larry. Di tengah kekacauan, Rose menerima panggilan dari Craven yang mendesaknya untuk segera menyelesaikan formula penting itu. Dengan suara lelah, Rose mencoba menjelaskan bahwa ia sedang menghadapi minggu yang sangat berat. Sarang lebah penelitiannya hancur, lebah-lebah seakan sulit untuk ditemukan, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan kucing kesayangannya yaitu Beckett. Namun jika semua itu terasa berat, Rose menyadari bahwa hidup terus berjalan. Ia telah melakukan segala upaya untuk menemukan Beckett, dan kini tiba saatnya ia fokus menyelesaikan tugas pentingnya sebagai seorang ilmuwan, sebuah tanggung jawab besar yang tak bisa diabaikan. Shredder. Dari beberapa barang yang akan Rose hancurkan, rupanya Beckett berada di dalamnya. Secara tidak sengaja, Beckett pun harus masuk ke mesin penggiling yang membuat nyawa ketiganya terbuang sia-sia. Hal ini membuat Grace tertawa. Setelah itu, di nyawanya yang keempat, Beckett menjadi burung kakatua di shelter animal, di mana Rose sambil membawa kardus yang seketika Beckett bahagia melihatnya. Yang ternyata Rose menyumbangkan mainan milik Beckett. Walaupun begitu, Beckett berusaha mengajak Rose berkomunikasi. Bahkan wanita shelter menawarkannya untuk merawat si burung sebab ada kesamaan di mata si kucing dan si burung. Yang sayangnya Rose belum siap karena hewan peliharaannya baru saja menghilang secara mendadak, sehingga ia tetap menyimpan bantal kesayangan Beckett. Tidak berapa lama Larry masuk membawa cat kondo yang ditaruhnya begitu saja. Lalu Beckett merasa bersalah tidak bersikap baik kepada Larry. Setelah itu Larry dan juga Rose pulang meninggalkan Beckett yang menangisi kepergian mereka. Stop looking for someone. Don't let me get lost. If you couldn't that I used to be. Yang malangnya ia tewas tertimpa cat kondo. Lalu di situ Beckett bereinkarnasi menjadi anjing. Yang gondoknya ada seekor anjing yang bernama Happy, memaksanya bermain bersama. Di situ Beckett menolak kalau dirinya bukan seekor anjing sampai ia dapat menghendus baunya Rose. Ditambah Happy mengajarinya untuk mengendus, yang otomatis Beckett bisa pulang ke rumah Rose dengan mengikuti jejak baunya. Yang malangnya ia sendirian sedangkan Happy harus pulang. Rose? I'm going home. Yeah, I'm feeling. I'm
in love with this. Namun di tengah perjalanan Beckett teralihkan oleh bau lain yang berasal dari Cameron dan juga Claire. Rupanya mereka lagi memantau Ross yang saat ini sedang uji coba serumnya pada lebah, yang hasilnya Ross dan juga Larry berhasil. Mereka pun bergegas menemui Craven. Melihat hal itu, Cameron dan juga Claire berencana menghancurkan labnya. Akan tetapi ada Beckett yang menghentikan mereka. Yang sialnya ia terlempar ke laut, lalu nyawa Beckett yang bereinkarnasi menjadi ikan, seekor ikan yang hidup di akuarium milik Craven. Lalu terlihat Larry dan Ross berada di kantornya Craven, di mana ia puas dengan hasil penemuan serum yang dibuat oleh Ross serta Larry sehingga layak dipresentasikan. Masalahnya Craven meminta mereka mempresentasikan secara langsung, yang artinya Ross membawa lebah hidup-hidup. Ia pun keberatan sekaligus kebingungan, ditambah Craven mengusir Ross dan juga Larry. Setelah mereka pergi, Craven memanggil antek-anteknya. Seketika Beckett terkejut mengetahui mereka bertiga berkomplotan. Bersamaan Craven menyalahkan antek-anteknya yang tidak becus mengatasi seekor anjing maupun 2 orang peneliti. Padahal ia harus menjatuhkan Ross di hadapan para elit peneliti sehingga tidak ada lagi yang peduli pada konservasi lebah. Lalu saat Ross dipastikan tumbang, Craven dapat menggunakan penemuannya, yaitu robot lebah atau robot drone yang bertujuan menggantikan lebah alam yang mulai punah sehingga orang-orang akan memilih penelitiannya. Terlebih robot drone dapat diatur melalui sarung tangan khusus, dan juga yang paling penting Craven mendapatkan keuntungan. Mendengar hal itu, Beckett segera menghentikan Craven. Ia pun lompat dari akuarium dan sialnya masuk ke dalam kopi. Lalu saat Craven meminumnya, ia tersedak, ditambah sarung tangannya yang konslet sehingga robot drone tidak dapat dikendalikan. Untungnya masih ada Cameron dan Claire yang mengatasinya. Sementara Beckett pergi ke alam reinkarnasi, lalu ia menceritakan kebahagiaannya sudah menolong Ross, jadi dia meminta kali ini reinkarnasinya menjadi kucing. Tetapi berbeda dengan yang diharapkannya, Beckett malah berubah menjadi kuda liar. Kemunculan Beckett segera diketahui oleh Ross dan Larry. Mereka berdua pun berencana mengantarkan kuda ini kembali ke alam liar. Selama perjalanan, Ross dan Larry banyak mengenang masa lalu mereka, menghidupkan kembali kenangan yang telah terlupakan. Pemandangan senja yang indah, angin sejuk yang berhembus, ditambah kehangatan musim, membuat mereka kembali merasakan semua momen indah yang pernah ada. Pada saat itu, Beckett tidak lagi merasa cemburu atau khawatir bahwa cinta Ross akan terbagi. Tapi sebaliknya, ia justru mendukung suasana itu dan dengan lembut mendorong Ross untuk lebih dekat dengan Larry. Secara tiba-tiba Beckett melihat kedatangan Craven yang pergi ke rumah Ross. Beckett tahu kalau Craven akan menghalalkan cara demi menggagalkan Ross. Maka dari itu dia bergegas menghampiri Craven dan tidak mau mengganggu suasana romantis yang sedang Ross dan Larry lakukan. Dalam rencananya, Craven akan mencampurkan formula Ross dengan formula racun buatannya. Beruntung Beckett datang di waktu yang tepat. Perubahan kali ini sangat menguntungkan karena mampu mengalahkan Craven hanya beberapa kali serang. Kericuhan yang terjadi terdengar oleh Ross. Ia sampai di rumah tepat setelah Craven pergi dari sana. Karena rumahnya kosong dan sepi, Ross tidak bisa menahan amarahnya. Ia mulai menyalahkan Beckett atas kehancuran seluruh pekerjaannya yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Beckett yang terdiam dan tak bisa menjelaskan apa-apa, hanya bisa menerima hinaan dan cacian yang meluncur deras dari mulutnya si Ross. Kata-kata tajam itu bagaikan pisau yang mengiris hatinya, namun ia tak punya daya untuk membela diri. Alih-alih memperbaiki kesalahannya atau menunjukkan rasa terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah Ross berikan, Beckett justru harus menghadapi kenyataan pahit yang tak terelakkan. Dalam sekejap, nasib buruk menghantamnya, memaksanya untuk melangkah ke alam baka, meninggalkan segalanya yang tak pernah terungkap. Grace menyemangati Beckett dan ingin mengembalikan ke dunia menggunakan nyawa yang tersisa. Akan tetapi Beckett menolak. Ia merasa kalau semua ini sudah cukup baginya. Ia tidak ingin memperburuk keadaan dan membuat Ross semakin menderita akibat kehadirannya. Kali ini Grace yang memaksa Beckett untuk kembali. Dia harus bisa memperbaiki segala kesalahpahaman. Pasalnya Ross sangat membutuhkan Beckett di sampingnya.
Alhasil Beckett berubah menjadi lebah di waktu yang sama. Craven merasa kesal yang melihat Ross dan juga Larry yang datang ke acara presentasi ilmiahnya. Otomatis dia memanggil anteknya untuk menukarkan serum dengan racun miliknya kembali ke Beckett yang rupanya jadi lebah penelitian Ross. Ketika waktunya Ross presentasi, sedangkan Larry membantunya dari belakang panggung, selagi Ross menjelaskan penelitiannya, Beckett melihat anteknya Craven. Ia pun memanggil Larry yang sayangnya mustahil. Jadi Beckett keluar melalui lubang lalu menghampiri Larry supaya menarik perhatiannya. Barulah ia sadar bahwa lebah sudah diracuni. Sialnya Larry tidak dapat menghentikan antek-anteknya Craven. Alhasil Beckett menyengat Cameron. Namun sayangnya terlambat. Serum yang sudah ditukar dengan racun diaktifkan kepada lebah sehingga tidak ada reaksi. Bersamaan dengan itu Beckett pun tewas. Alhasil Craven mengambil alih presentasi lalu menilai hidup tak bisa mengandalkan alam. Jadi dia mempresentasikan robot drone mendeteksi serbuk bunga yang berada di jas milik Ross. Alhasil Ross dikerubungi robot lebah. Akan tetapi mereka dapat dikendalikan oleh sarung tangan. Kemudian Craven mengusir Ross dari panggung. Kembali ke Beckett yang meminta untuk menjadi hewan besar. Di situ Grace mengabulkannya. Yang ternyata Beckett kembali menjadi kucing. Lalu ia menyerang antek-anteknya Craven hingga tirai panggung ambruk. Kemudian Larry menceritakan akal bulus Craven yang menukarkan serum dengan menyuruh kedua anteknya itu. Seketika Craven tidak mengenal kedua anteknya, namun tanpa disangka keduanya malah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Ross kecewa kepadanya. Lalu tiba-tiba lebah penelitian Ross bereaksi, pertanda penelitiannya berhasil. Ditambah ia dipertemukan kembali dengan Beckett. Yang sialnya Craven tidak terima, dia pun mengerahkan robot drone untuk menyerang Ross yang seketika Ross kabur. Lalu Craven mengikuti dari belakang. Sayangnya ia tersungkur di taman bunga. Alhasil robot drone menargetkannya. Sementara itu Ross yang menjadi incaran tersudut sampai tercebur ke laut. Dengan cepat Beckett menolongnya sehingga Ross berhasil selamat. Tetapi sayangnya Beckett tidak dapat tertolong, tenggelam bersama kenyataan pahit yang tak bisa dihindari lagi. I'm so sorry. Beckett yang kembali ke alam baka dengan sambutan yang meriah dari Grace dan seluruh penghuninya. Ia menerima semua persyaratan yang sudah tertata dan tidak memaksa Grace agar mengembalikannya ke dunia lagi. Bagi Beckett sudah cukup untuknya menunjukkan bukti cinta dan membalaskan perasaan Ross kepadanya selama ini. Asalkan di sana Ross bisa hidup bahagia, maka Beckett akan hidup bahagia dari alam lain. Beberapa tahun kemudian seorang anak kecil dengan polosnya datang ke penampungan hewan liar. Di sana seorang petugas mempercayakan anak kucing mungil kepadanya. Seekor kucing dengan warna mata yang unik, satu biru dan satu kuning, seolah kisah yang tak terucapkan. Tanpa disadari anak kecil itu memeluk kucing tersebut dengan penuh kasih, membawa kehangatan yang hampir terlupakan. Dia adalah putri Ross dan juga Larry, dan kucing kecil yang kini berada dalam dekapannya adalah Beckett. Pada akhirnya takdir telah memberikan Beckett kesempatan terakhir, yaitu nyawa yang ke-10 untuk melanjutkan hidupnya. Kini ia kembali di tengah keluarga yang dulu pernah dia lindungi dan dia cintai dalam pelukan hangat sang anak. Beckett akhirnya merasakan cinta yang tak pernah pudar dan menemukan rumah sejatinya sekali lagi. Dan film pun berakhir.